saya Ibu Laila Nurhayati dalam mata pelajaran Ekonomi kelas 11 MA semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi KD 3.4 yaitu Indeks Harga dan Inflasi, khususnya dalam sub pokok bahasan inflasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, peserta didik dapat memahami apa yang dimaksud dengan inflasi. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong munculnya inflasi. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis inflasi. Dan yang keempat, peserta didik dapat menghitung besarnya inflasi. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya akan menyapa anak-anakku yang berada di Madrasah Aliyah Negeri Blora. Halo, apa kabar anak-anakku semua yang berada di Madrasah Aliyah Negeri Blora? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat, semangat dalam menerima pembelajaran jarak jauh. Baiklah, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Inflasi. Tentunya kalian sudah sering mendengar kata-kata inflasi. Apa tahu yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus yang diakibatkan ketidakseimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian. Jadi, kata kunci dari inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Nah, itu yang harus kalian ingat. Lalu, apakah setiap kenaikan harga bisa dikatakan sebagai inflasi? Tentu saja tidak. Kenaikan harga bisa dikatakan sebagai inflasi apabila kenaikannya secara terus-menerus dan berakibat atau berdampak pada kenaikan harga barang yang lain. Contohnya, kenaikan harga BBM. Kalau BBM naik, otomatis biaya transportasi juga mengalami kenaikan. Kalau biaya transportasi mengalami kenaikan, berarti di situ ada kenaikan biaya produksi. Kalau biaya produksi mengalami kenaikan, sudah otomatis perusahaan atau produsen akan menaikkan harga jual barang. Mengapa demikian? Sebab perusahaan atau produsen tidak ingin mengalami kerugian akibat kenaikan BBM. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai inflasi. Jadi kenaikan barang itu dalam jangka yang panjang dan berpengaruh terhadap harga barang yang lain. Nah, jadi apabila kenaikan harga itu secara singkat atau dalam tempo yang singkat, itu tidak dikatakan sebagai inflasi. Misalnya, saat ini harga gula mengalami kenaikan. Yang semula 11.500, sekarang 12.300. Tapi 2 bulan yang akan datang, harga gula ini normal lagi menjadi 11.500. Maka kenaikan harga gula tidak dikatakan sebagai inflasi. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan atau demand pull inflation, yaitu konsumsi masyarakat tinggi yang tidak diimbangi ketersediaan barang yang cukup. Jadi, apabila permintaan dengan penawaran barang tidak seimbang, yang terjadi adalah kenaikan harga. Mengapa demikian? Karena barang jumlahnya terbatas, sementara yang membutuhkan banyak sekali. Oleh karena itu, perusahaan atau produsen menaikkan harga jual barang tersebut. 2. Biaya produksi yang tinggi atau cost push inflation. Contoh biaya produksi antara lain biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya bahan bakar. Apabila biaya produksi mengalami kenaikan, maka produsen juga akan menaikkan nilai atau harga jual barang. Mengapa demikian? Karena perusahaan tidak ingin mengalami kerugian. 3. Jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi peredaran uang yang ada di masyarakat apabila melebihi batas, yang terjadi adalah kenaikan harga. Dan juga bisa menyebabkan penurunan nilai mata uang. Contohnya, pada tahun 2015, saya memiliki uang Rp80.000. Kemudian saya belikan beras, saya mendapatkan 10 kg beras. Berarti di situ 1 kg beras adalah Rp8.000.
Di tahun 2019 saya memiliki uang yang sama. Jika uang ini saya belikan beras, apakah saya mendapatkan 10 kg beras? Belum tentu. Bisa jadi saya hanya mendapatkan 8 kilo saja atau bahkan 7 kilo. Karena apa? Dengan berjalannya waktu terjadilah kenaikan harga. Dan karena jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak, terjadilah penurunan nilai mata uang. 4. Kekacauan politik dan ekonomi negara. Apabila negara dalam kondisi tidak aman, sudah otomatis harga jual barang mengalami kenaikan. Mengapa demikian? Karena dalam kondisi yang tidak aman, banyak produsen yang tidak melakukan kegiatan produksi. Nah, apabila produsen tidak melakukan kegiatan produksi, maka jumlah barang dan jasa yang ada di masyarakat berkurang. Akibat berkurangnya barang dan jasa, maka naiklah harga jual barang atau terjadi kenaikan harga. Hal ini juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1998. Pada waktu itu negara dalam kondisi yang tidak aman, terjadilah krisis moneter dan inflasi yang terjadi pada tahun itu mencapai 70%, luar biasa. Ya, yang nomor 5 yaitu kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam pemberian kredit longgar yang ditujukan kepada para pengusaha. Sudah otomatis nanti banyak pengusaha yang mendapatkan uang pinjaman dari perbankan. Dengan banyaknya uang yang beredar di masyarakat yang dipegang oleh para pengusaha, sudah otomatis nanti bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Jenis-jenis inflasi. 1. Berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2. A. Inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation, yaitu inflasi ini terjadi karena akibat defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan pencetakan uang baru, kemudian mengakibatkan tingginya harga barang. Inflasi ini juga terjadi karena kegagalan panen atau terjadinya bencana alam, sehingga jumlah barang yang ditawarkan berkurang. B. Inflasi dari luar negeri atau imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan pengaruh dari luar negeri, misalnya naiknya bea tarif impor atau kita impor barang dari negara yang mengalami inflasi. 2. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibedakan menjadi 4. A. Inflasi ringan, yaitu di bawah 10% per tahun. B. Inflasi sedang, yaitu antara 10% sampai 30% per tahun. C. Inflasi berat, yaitu 30 sampai 100% per tahun. Dan D. Inflasi tidak terkendali atau hiperinflasi, yaitu inflasi yang menunjukkan tingkat keparahan di atas 100%. Yang ketiga, berdasarkan penyebabnya, inflasi dibedakan menjadi 2. A. Inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena bertambahnya permintaan terhadap barang atau jasa oleh masyarakat, investor, ataupun pemerintah. Berikut adalah kurva demand pull inflation. Simbol P, harga, H, jumlah barang, D, permintaan, S, penawaran. Dalam kurva demand pull inflation, kurva S atau kurva penawaran bersifat tetap. Yang bisa berubah-ubah adalah kurva permintaan atau kurva yang bersimbol D. Pada awalnya, jumlah barang yang diminta oleh masyarakat sebesar H1 pada tingkat harga P1. Apabila ini kita hubungkan, maka akan terjadi perpotongan antara kurva D1 dengan kurva S. Maka terbentuk kurva equilibrium 1. Kemudian terjadi peningkatan permintaan sebesar I2, namun
permintaan yang meningkat ini tidak disertai kapasitas produksi yang meningkat, sehingga jumlah barang terbatas, namun yang membutuhkan banyak sekali, sehingga terjadi kenaikan harga atau inflasi. Nah, di sini harganya menjadi P2. Apabila kita hubungkan dua garis ini, maka akan terjadi perpotongan antara kurva D2 dengan kurva S, maka terbentuklah keseimbangan 2 atau equilibrium price 2. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa permintaan yang meningkat tanpa adanya penambahan produksi akan menyebabkan kenaikan harga atau inflasi. B. Inflasi dorongan biaya atau cost plus inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, dan bahan bakar. Berikut adalah kurva cost plus inflation. Pada kurva cost plus inflation, kurva permintaan atau kurva yang bersimbol D bersifat tetap. Yang bisa berubah-ubah adalah kurva penawaran atau kurva yang bersimbol S. Pada awalnya, perusahaan menawarkan barang kepada masyarakat sejumlah H1 dan pada tingkat harga P1. Apabila garis ini kita hubungkan, maka terjadilah perpotongan antara kurva S1 dengan kurva D. Maka muncullah equilibrium 1. Karena terjadi peningkatan biaya produksi, maka perusahaan mengurangi jumlah produksi, sehingga jumlah produksi yang semula sebesar H1 berkurang menjadi sebesar H2. Jumlah barang yang ditawarkan berkurang, padahal masyarakat yang membutuhkan banyak, maka dampaknya terjadi kenaikan harga sebesar P2. Kenaikan harga yang secara terus-menerus ini, maka pada akhirnya akan terjadi inflasi. Apabila garis ini kita hubungkan, maka akan terjadi perpotongan antara kurva D dengan kurva S2. Muncullah keseimbangan baru, yaitu equilibrium price 2. Dengan demikian, bisa saya simpulkan bahwa naiknya biaya produksi pada akhirnya akan mengurangi jumlah produksi. Akibat jumlah produksi yang berkurang sementara yang membutuhkan banyak, terjadilah kenaikan harga atau terjadilah inflasi. Cara menghitung inflasi. Rumus untuk menghitung inflasi dasarnya adalah indeks harga konsumen. Inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKN-1 per IHKN-1 kali 100%. IHKN artinya indeks harga konsumen tahun yang dicari, IHKN-1 sama dengan indeks harga konsumen tahun dasar. Jika dalam soal itu yang dicari adalah indeks harga bulanan, maka kita tinggal merubah simbol saja. Contoh soal 1. Indeks harga konsumen suatu negara pada tahun 2017 sebesar 127,45% dan pada tahun 2018 sebesar 135,49%. Hitunglah tingkat inflasi pada tahun 2018. Nah, maka kita menentukan IHKN-1 dan IHKN terlebih dahulu. IHKN-1 sebesar 127,45% dan IHKN 135,49%. Kemudian, angka tersebut kita masukkan dalam rumus inflasi. Inflasi tahun 2018 sama dengan IHKN dikurangi IHKN-1 per IHKN-1 kali 100%. Sama dengan 135,49 dikurangi 127,45
dibagi 127,45 kali 100%. Hasilnya 0,0630 kali 100%. Untuk menghitung pembagian ini, saya sarankan minimal 4 angka di belakang koma. Jangan 3 angka, karena kalau 3 angka hasil kurang valid. Oleh karena itu, kita ambil 4 angka di belakang koma, kemudian kita kalikan 100%, maka hasilnya 6,30%. Jadi besarnya inflasi tahun 2018 sebesar 6,30%. Contoh soal 2 yaitu menghitung inflasi bulanan. Pada dasarnya antara inflasi bulanan dengan inflasi tahunan, cara perhitungannya sama. Dasar perhitungannya juga sama, yaitu menggunakan IHK atau indeks harga konsumen. Yang berbeda adalah rumus. Nah, coba ini rumusnya. Perbedaannya tidak terlalu banyak. Ini. Mencari inflasi bulan November 2018. Ini rumusnya adalah IHK bulan N dikurangi IHK bulan N-1 dibagi IHK bulan N-1 kali 100%. Nah, ini hanya ini saja perbedaannya. Selanjutnya cara menghitungnya sama. Baiklah, mari kita bahas contoh soal 2 ini. Dalam contoh soal 2 ini diketahui 3 bulan yaitu September, Oktober, November tahun 2018 masing-masing sudah ditunjukkan IHK-nya. Sekarang pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut hitunglah laju inflasi bulan November 2018. Berarti di sini yang ditanyakan adalah inflasi tahun 2018 pada bulan November. Nah, yang perlu kita tentukan terlebih dahulu yaitu IHK bulan N atau bulan yang dicari, yaitu bulan November. Nah, ini. Kemudian kita tentukan IHK bulan N-1, yaitu 1 bulan sebelum bulan November, yaitu bulan Oktober. Nah, ini. Jangan menggunakan yang bulan September. Karena kalau nanti menggunakan bulan September bukan N-1 tapi N-2, sudah melenceng dari rumusnya, yaitu. Selanjutnya kita masukkan angka itu ke dalam rumus. Nih ya. 106,35 dikurangi 105 dibagi 105 kali 100%. Ketemunya yaitu 0,0128 kali 100%. Ingat, dalam perhitungan ini minimal 4 angka di belakang koma. Jangan 3 angka di belakang koma karena nanti dikalikan 100% supaya hasilnya lebih akurat. Setelah dikalikan 100% hasilnya adalah 1,28%. Jadi besarnya inflasi pada bulan November 2018 sebesar 1,28%. Begini, mudah bukan? Baiklah anak-anakku, di akhir pembelajaran seperti biasanya Ibu selalu memberikan PR untuk kalian kerjakan di rumah untuk latihan ya. Nanti silahkan ditulis di buku tulis yang rapi, kemudian difoto, kemudian dikirim ke WA saya. Akan saya ambil penilaiannya. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa membawa manfaat bagi kalian, bisa menambah wawasan kalian dalam belajar ekonomi. Mungkin dari video pembelajaran yang Ibu terangkan tadi kalian masih kurang paham, kalian bisa berkonsultasi, berkomunikasi dengan saya melalui WA grup kelas. Saya ingatkan kembali untuk anak-anakku, selalu jagalah kesehatan, tetap dalam protokol kesehatan pemerintah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.